pada tanggal 5 Januari 1808 di zaman penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton tentang pembangunan jalan dari Anyer hingga Penarukan. Namun pihak keraton belum ada persetujuan dari pihaknya dan menyuruh pihak Belanda mencari jalur lain. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Mengapa kita tidak menaikkan tahta adikku? Bukankah itu akan memperlancar sistem birokrasi kita? Bagaimana mungkin di usia yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan? Untuk berbicara saja pun dia belum bisa. Pada tahun 1823 datanglah Residen Belanda Smith Said. Bagaimana jika saya menggantikan posisi adik Sri Sultan? Jika dia sudah tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat pasti terjamin. Bukankah itu lebih baik? Nanti saya coba pikirkan. Masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Dia seorang keturunan Wali. Dia berasal dari Pakualam. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang tujuanmu untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smith Said membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Apalagi harus kita lakukan? Belanda sudah mengatur pemerintahan kita. Saya tidak tahu lagi bagaimana kita bisa makan. Saya tidak punya uang. Saya kangen kepemimpinan Sri Sultan. Kepemimpinan Belanda sangatlah berbeda. Kepemimpinan Belanda sangat kejam dan tidak punya perasaan. Uang dari hasil kerja untuk membayar kompetensi. Tidak tahu keuangan keraton mulai bangkrut karena pemimpin. Kita harus menemukan strateginya. Ayo manfaatkan Diponegoro. Dia punya hubungan dengan sesama bangsawan. Jika itu berhasil, kita coba. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smith Said berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerjasama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan memberikan kompensasi tersebut, maka Belanda siap mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda telah membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami menyebutnya satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerjasama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Dia melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada bulan Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan jalan dari Anyer hingga Panurukan, Smith Said memerintahkan Patih Danurejo untuk menyuruh anak buahnya memasang patok, dan Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Lalu pihak keraton mengetahuinya dan memberitahukannya kepada Diponegoro. Sultan, prajurit Belanda memasang patok untuk membuat jalan dari Anyer hingga ke Panurukan dan melewati daerah kita. Perintahkan ke prajurit untuk mencabuti patok-patok itu. Dengan keberaniannya, prajurit Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak. Sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok itu? Pasang kembali dengan benar. Tidak mau. Pangeran Diponegoro sudah meminta secara baik-baik kepada pemerintahan Belanda, tapi kita tidak dihiraukan. Di tengah medan perang, Tuan, kita berlindung dan memikirkan strategi untuk sementara ini. Tunggu dulu sampai habis. Saya akan memikirkan gimana
kita akan berlindung. Tapi keadaan semakin genting, Tuan. Mari kita ke Gua Selorong. Kita akan berlindung di sana. Siap, Tuan. Kami akan melaksanakan demi perjuangan melawan Belanda. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasyah, Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan mengirim Letkol Clarence ke Tegal dan Pekalongan dan Letkol Diel ke Banyumas, dan juga meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat. Bagaimana kalian ini menghadapi Diponegoro? Saya tidak khusus, saya kita akan menghadapi perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat antara tersebut. Alasan akan kubuat menjadi strategi benteng Salsel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Antarkanlah surat ini pada Diponegoro. Baiklah, nanti akan saya antarkan. Mana mungkin dia mau menerimanya, tapi mau tidak mau aku harus tetap memberikannya, meskipun aku sudah lama tidak berjumpa dengannya. Jadi mana saja Pak Anton? Apakah kau sudah berhasil dalam peperangan ini? Jadi, kau datang kemari, apakah sudah siap untuk kembali berperang? Aku sini cuma menyampaikan strategi Nixon. Apa-apaan ini? Tidak mau berperangan, harus tetap dilanjutkan. Maaf, Sultan. Apakah kau tidak kasihan pada istrimu yang dijanda, anakmu yang kaya yatim, sampai-sampai Pangeran Abdurrahman pun menjadi korbannya? Pangeran Diponegoro pun memikirkan apa yang dikatakan oleh Alibasyah Sentot tadi. Dia pun berdiskusi dengan petinggi dan rakyat, yang pada akhirnya hasilnya. Akhirnya engkau menyetujui kesepakatan kali ini. Sebelum berangkat, siapkanlah kebutuhan-kebutuhanku dan pasukanku. Sultan, bagaimana kalau Belanda keparat itu malah mengkhianati kita? Besok, apa yang akan terjadi, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya aku mengundangmu dan menahanmu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita janjikan. Ku perintahkan kau untuk membawa pasukan ke Magelang dan membawanya ke Presidenan. Dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro diasingkan ke Magelang di gedung Keresidenan dan dia meninggal di sana.